Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dan teman saya Ria Rizky Amalia dari kelompok 5 akan presentasi dan menjelaskan tentang mata kuliah statistik. Dan di sini kami mulai dari regresi dan korelasi sederhana. Analisis regresi artinya ramalan atau taksiran. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih yang terdiri dari dua variabel. Contoh variabel X dan variabel Y. Dan ada juga regresi linear yang bertujuan untuk melihat hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Ada juga persamaan regresi dan garis regresi. Dan lanjut lagi, di sini ada macam-macam hubungan antara dua variabel. Satu, hubungan short atau positif. Dan dua, ada hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Terus tiga, tidak ada hubungan. Dan hubungan yang pertama terjadi apabila perubahan variabel X mempengaruhi variabel Y yang searah, atau jika variabel X bertambah maka variabel Y bertambah pula, dan sebaliknya. Dan hubungan 2, apabila perubahan variabel mempengaruhi X variabel Y pada arah yang berlawanan, atau jika variabel X bertambah maka variabel Y berkurang, dan sebaliknya. Dan 3, tidak ada hubungan perubahan pada variabel X tidak mempengaruhi perubahan variabel pada variabel yang Y. Dan lanjut lagi, di sini ada penggambaran garis regresi. Yang pertama, metode diagram berserak atau pencar. Nah, di situ ada gambarnya, coba dilihat. Diagram pencar merupakan garis yang digunakan untuk mendukung analisis lebih jauh diagram. Grafik ini menunjukkan titik-titik tertentu yang setiap titiknya memperlihatkan suatu hasil variabel tak terbatas maupun bebas. Seperti contoh di samping itu ada penggambarannya, dan saya akan menjelaskan manfaatnya, yaitu membantu menunjukkan hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dan yang kedua ada metode jumlah kuadrat terkecil. Dan metode jumlah kuadrat terkecil digunakan untuk menempatkan garis regenerasi pada data yang diperoleh sehingga bentuk persamaannya sama atau regresi. Dan contoh yang di samping itu adalah Y sama dengan A plus BX. Dan lanjut lagi, ada persamaan umum garis regresi. Rumus persamaan umum, kalau Y garis regresi dan X sama dengan variabel bebas, kalau A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien regresi, dan N sama dengan jumlah data. Rumus untuk menentukan persamaan garis regresi seperti tabel di bawah berikut, ada contohnya. Lanjut lagi, ada koefisien regresi. Koefisien regresi adalah lereng garis regresi sama dengan nilai B sekaligus menjadi penentu besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel Y. Contoh, jika nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y searah atau positif, atau sebaliknya jika nilai B negatif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y berlawanan arah atau negatif. Dan lanjut ada interpretasi penyimpanan standar terhadap garis regresi atau standar error. Sebagai penyimpanan terhadap rata-rata, semakin besar nilai SE, semakin tersebar titik-titik yang berada di sekitar garis regresi. Apabila SE sama dengan 0, maka semua tidak berada di
panjang garis regresi, dan persamaan garis regresi dapat digunakan secara sempurna untuk menafsirkan variabel dependent. Dan lanjut, di sini ada koefisien korelasi. Korelasi R merupakan akar dari koefisien determinasi yang menunjukkan arah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nilai R bergantung pada nilai B. Dan jika nilai R mendekati kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka X dan Y memiliki korelasi nilai linear yang sangat tinggi. Jika nilai R kurang dari 1 atau R sama dengan lebih dari 1 atau plus 1, maka Y dan R memiliki korelasi nilai sempurna atau linear sempurna. Dan jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi linear, seperti contoh gambar di samping. Lanjut lagi, ini ada gambar-gambar korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi. Lanjut lagi, dan di sini ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari X terhadap perubahan nilai Y. Dan di sini presentasi saya udah selesai dan akan dilanjut oleh Ria Rizky Amalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dan penjelasannya ya teman-teman. Di samping merupakan data biaya promosi dalam juta rupiah dan penjualan sepatu dalam ribu sebuah produsen sepatu. Ini pertanyaannya, yang pertama menentukan nilai A dan B, yang kedua persamaan regresi, yang ketiga besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi, dan yang keempat penjualan sepatu jika biaya promosi 30 juta. Berdasarkan tabel yang ada di layar ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah beralih ke Excel, di mana ini merupakan cara pertama untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya teman-teman. Di sini saya sudah menginputkan data-data yang diperlukan, nilai dari variabel X dan variabel Y dari tahun 2001 sampai 2020. Sekalian juga rumus-rumus yang diperlukan dari nilai A, nilai B, dan juga koefisien korelasi. Oke, untuk menuju rumus kita perlu data tambahan nih teman-teman, seperti X pangkat 2. Ya, kita tulis dulu X pangkat 2. Lalu ada Y pangkat 2 dan juga XY. Rumus X pangkat 2 seperti biasa ya, sama dengan sel X dipangkatkan 2. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk Y pangkat 2 juga sama dengan sel Y dipangkatkan 2, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, lalu nilai XY sama dengan sel X dikali sel Y. Enter, lalu kita tarik ke bawah juga. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu nih jumlah alias sigmanya teman-teman. Jadi ketik dulu ya, jumlah. Rumusnya itu rumus sigma pakai sum ya. Kita tinggal blok aja sih sel yang mau dijumlahkan. Lalu klik enter. Selanjutnya tinggal kita tarik aja ke samping. Lalu kita border dulu dan jadikan center supaya lebih jelas. Oke, sudah ya. Kita bisa langsung nih ke pertanyaan nomor 1. Kita disuruh mencari nilai A dan nilai B. Ini sudah ada ya rumus untuk nilai A dan juga nilai B-nya teman-teman. Oke, kita langsung masukin ke rumus semuanya aja. Sama dengan sigma Y nih ya dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X dikali sigma XY, lalu kita bagi nilai N. Nilai N itu banyaknya ya, kita karena masukinnya ada 20, jadi ya diketik 20 sesuai data, dikali X pangkat 2
kemudian dikurangi nilai sigma X dipangkatkan 2. Lalu kita enter. Yes. Nah, sudah hasil teman-teman. Nilai A-nya 1,0948. Kita lanjut ke rumus B. Kita langsung masukin semuanya seperti tadi ya. Pakainya rumus yang ini sama dengan nilai N atau 20 dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi nilai N atau 20 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan 2 maksud saya. Iya. Oke, kita enter. Yes. Nah, ini sudah ketemu nih nilai B, yaitu 1,2034. Jadi pertanyaan nomor 1 sudah terjawab semua ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kita disuruh mencari persamaan regresinya, di mana rumus persamaan regresi ini ada kaitannya sama nilai A dan nilai B ini teman-teman. Persamaan regresi itu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nilai A dan nilai B sudah kita cari tadi, jadi tinggal kita masukin aja. Y sama dengan 1,0948 ditambah 1,203464. Kita bulatkan aja ya teman-teman supaya nggak kepanjangan. Kita ke 2035 aja kali X. Oke. Ini jawaban dari pertanyaan nomor 2. Jadi 2 pertanyaan sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kita disuruh mencari nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Saya sudah inputkan nih rumusnya, tapi ini hanya rumus koefisien korelasi, dimana rumusnya itu B dikali akar JXX per JY. Tapi rumus JXX sendiri itu ada sendiri teman-teman. Di sini saya sudah inputkan juga nih rumusnya yang ini ya, JXX dan JYY. Karena ini rumusnya ada banyak, jadi kita hitungnya pun satu-satu aja ya teman-teman, supaya kita nggak bingung. Kita bisa mulai dari rumus JXX dulu. Oke, jadi rumus JXX kita ketik dulu. Sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dibagi nilai N atau 20. Oke. Nah, sudah ketemu nih teman-teman hasilnya 998,95. Ini nilai JXX. Lalu kita beralih ke nilai JYY. Rumusnya itu sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi nilai N atau 20. Klik enter. Oke, sudah ketemu juga 1461,2. Nah, dari sini kita bisa masukin nih ke rumus R, tapi sebelumnya kita harus cari akarnya dulu teman-teman. Rumus akar tuh SGRT ya, kita pisahin aja. Jadi cari nilai akarnya dulu ya. Sama dengan SGRT, nanti nilai JXX dibagi JYY. Yang ini dibagi nilai JYY. Nah, ini udah ketemu nih nilainya. Dari sini kita bisa masukin ke rumus koefisien korelasi atau
nilai R. Nilai B dikali hasil akar. Oke, sudah ketemu. Nah, teman-teman, untuk koefisien determinasi itu belum saya tulis rumusnya di sini. Karena rumusnya sendiri itu koefisien korelasi kuadrat atau R kuadrat. Jadi nanti yang sel ini tinggal dipangkatkan 2 aja. Ya, kita ketik dulu ya. Koefisien determinasi R pangkat 2 sel hasil dari koefisien korelasi tinggal dipangkatkan 2. Lalu klik enter. Nah, udah hasil juga. Oke, jadi ini 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Berikutnya adalah pertanyaan nomor 4, di mana yang ditanyakan adalah berapa sih penjualan sepatu kalau misal modalnya tuh 30 juta. Nah, kalau penjualan sepatu tuh kan Y ya teman-teman, jadi kita masuk ke rumus Y. Tinggal kita inputkan aja sih berdasarkan persamaan regresinya. Karena ada nilai B sudah ketemu tadi ya. Oke, langsung aja. Nilai A ditambah nilai B nanti tinggal dikali 30 karena yang ditanyakan tuh dengan modal 30 juta. Oke, udah ketemu nih hasilnya 37, sekian ya. Ini nilai Y atau penjualan sepatu dengan modal 30 juta. Ini kalau dibulatkan ya 37.000 lah ya. 37.000 penjualan sepatu. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab teman-teman. Sebenarnya ada cara cepatnya nih kalau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kecuali pertanyaan nomor 4 ya. Karena itu ada sendiri case-nya. Nah, tapi kenapa saya pakai yang manual begini nih? Karena supaya kita semua tuh bisa tahu apa sih rumus-rumus yang dipakai buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal regresi dan korelasi. Karena kalau pakai cara cepat kan kita nggak tahu ya, itu jawabannya tuh dari mana sih gitu. Tapi bakalan tetap saya tunjukkan caranya. Kita beralih ke menu data. Dari data ini kita ke bagian pojok yang ada analisis. Klik data analisisnya. Lalu kita pilih yang regresi atau regression. Lalu klik OK. Nah, di sini kita disuruh menginput range dari variabel Y dan juga range dari variabel X. Oke, di sini ada keterangan juga nih. Hasilnya tuh mau ditaruh di mana? Apakah di halaman yang sama, atau di halaman yang baru, atau di lembar kerja baru? Biar enak kita taruh di halaman yang baru aja teman-teman. Kita klik OK. Nah, sudah ketemu semua nih hasilnya. Nih, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3 ya teman-teman. Karena kalau pertanyaan nomor 4 tuh kita bisa cari tahu sendiri ya. Karena itu gampang, tinggal masukin nilai X. Oke, sudah ada semua. Kalau pakai cara cepat ini tuh kita bisa tahu juga nih standar errornya tuh berapa gitu. Kalau pakai manual kan paling kita menjawab sesuai pertanyaan dari soal ya. Nih, intercept di bagian koefisien tuh sama aja nilai A. Kalau nilai B itu sama aja slope. Dan di sini tuh tulisannya X variabel 1. Jadi kita ubah nilai B. Ini hasilnya ya 1,94 sampai 1,203. Kita cocokin aja sama hasil kita. Oke, yang ini 1,0948. Oh, yang ini tuh pembulatan ya, pembulatan dari jawaban di cara cepat ini. Lalu ada yang multiple R itu sama aja koefisien korelasi teman-teman. Ini nilainya 0,995 sama ada R square itu koefisien determinasi atau R kuadrat. Kita cocokin juga hasilnya sama ya, tuh ada 0,995 sama 0,990. Oke, jadi hasil yang kita hitung tadi itu benar teman-teman. Oke, sudah terjawab semua ya. Kita beralih ke
halaman yang sebelumnya karena kita belum membuat diagram pencarnya. Untuk mencarinya itu kita ke menu insert teman-teman. Lalu di bagian charts itu kita pilih yang scatter. Karena scatter diagram itu sama aja diagram pencar. Di sini itu kita bisa pilih sih. Model scatter diagramnya itu mau yang kayak gimana? Yang ada garis-garisnya kah? Atau cuman yang lingkaran-lingkaran aja? Sebelumnya kita blok dulu ya range dari variabel X dan Y-nya. Oke, kita pilih yang ada garisnya aja supaya kita nggak bingung baca datanya karena lebih jelas ada tarikan garisnya. Kita ubah judul dulu, diagram pencar. Nah, diagram pencar ini dari sini kita bisa tahu nih teman-teman hubungan atau korelasi antara variabel X dan variabel Y itu kayak gimana sih? Nah, berdasarkan data yang ini, studi kasus yang ini, hubungan antara variabel X dan Y itu positif alias searah ya teman-teman, searah karena menanjak terus ke atas. Ini kita bisa tahu nih hasilnya tuh positif karena kalau semakin turun itu nilainya tuh negatif atau berkebalikan arah. Kebetulan ini hasilnya semakin positif karena penjualannya pun semakin tahun itu semakin meningkat dengan modal yang semakin besar pula teman-teman. Nih ya, dari garis ini kita bisa tahu yang titik-titik itu nilainya ya, variabel X dan variabel Y, titik temunya itu di situ. Oke, untuk Excel ini udah selesai. Berikutnya kita beralih ke SPSS. Nih saya sudah input juga nih data-data untuk variabel X dan Y-nya. Tapi kita ubah dulu judul variabelnya. Ini variabel X sama variabel Y. Kita ubah desimal ke 0 aja teman-teman supaya kita nggak bingung baca angkanya. Nah, sudah semua. Kita langsung ke bagian analyze ya. Pilih yang regression, kemudian pilih yang linear. Oke, ini ada dependent variable. Dependent variable itu variable terikat atau variabel Y. Bisa juga disebut variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi. Lalu variabel X itu masuk ke variabel independent atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Oke, kita klik statistik, kita kosongin aja semuanya. Lalu nanti kita klik continue. Kita beralih ke plots. Plots ini untuk menampilkan diagramnya teman-teman. Ini untuk kolom Y itu kita pilih yang dependent. Artinya itu dependent. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, variabel Y itu variabel dependent atau variabel terikat. Jadi kita masukinnya ke kolom Y. Lalu untuk kolom X itu kita masukin yang ADJ-pred. Kenapa? Karena ini tuh untuk menginputkan prediktor, harga prediktor. Dimana harga prediktor itu ya variabel X gitu teman-teman. Nilai X itu nilai prediktornya. Oke, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Oke, sudah muncul semua hasilnya seperti cara cepat Excel tadi. Nah, ini ada di model summary itu ada R sama R square. R itu nilai koefisien korelasi ya. Dan R square itu koefisien determinasi. Hasilnya sama seperti tadi ya teman-teman. Cuman ini sudah dibulatkan. Lalu kita bagian koefisien nih. Di koefisien ini kita bisa tahu nih ada nilai A sama nilai B. Yang konstan itu nilai A dan X itu nilai B. Untuk nilai A dan nilai B untuk membentuk persamaan regresi. Lalu di sini scatter plot itu diagram pencar. Ini diagramnya sama ya seperti tadi teman-teman. Cuman ini nggak ada garisnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel X dan Y di data penjualan sepatu ini positif. Oke.
Sekian penjelasan dari kelompok kami teman-teman. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dan banyak salah-salah kata. Semoga video ini tetap bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan komen video ini ya. Dan juga subscribe channelnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton.